Loh, pertanyaannya adalah satu, kenapa Arab yang satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, Eropa yang satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, tapi kenapa kita yang puluhan bangsa malah mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia? Ini kan dapat pikirin kok iso. Ini pasti ono sing nyambut gawe, pasti ada yang kerja, ono sing nukangi. Kok iso ketika Bung Karno menyatakan kami atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta, kok liane ngono coba. Wah, ini gak masuk akal sampean anak milenial. Bayangkan ketika Bung Karno menyatakan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta, kok tiba-tiba Jogja, Bung aku melu gitu. Loh, Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu raja dengan batas wilayah Sukowonogiri sampai Bagelen Purworejo. Kok misalnya ngeyel moh ngono ora apa-apa dan tetap raja, tapi semangat kebersamaan yang dibangun oleh bangsa ini membuat beliau bersatu dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dikorbankan bukan tanah 1 meter, tapi tanah dari perbatasan Wonogiri sampai Bagelen. Makanya kalau seandainya kemerdekaan itu diisi oleh orang-orang seperti sekarang, mungkin bangsa ini nggak merdeka. Karena orang sekarang kadang tanahnya kena 1 meter bisa sampai Mahkamah Agung. Ini jiwa yang dibubarkan, siapa yang bangun dulu? Raja Cirebon, raja di Lombok sana, raja di Banjar, Raja Bone, seluruh iya Bung, kami bersatu membangun bangsa baru, negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Hebat orang-orang dulu. Wadah orang-orang besar atas nama bangsa Indonesia. Semua ribut. Ini dasarnya apa? Harus pakai agama, harus pakai ini. Kurang alim apa? Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari kudu busit tapal. Tapi begitu tercetus Pancasila, beliau mengatakan ini sudah sesuai secara syar'i. Tapi hari ini orang sing ngapal hadis telu ngeyel urung. Ki Bagus Hadikusumo semua hebat lu, terima. Ono panglima perang jenenge Jenderal Sudirman berangkat perang, paru-parune separuh berangkat perang, wis ora mikir mati ya mati ya. Gerilya mulai dari perbatasan Banyumas sampai Malang itu bergerilya, paru-parune separuh, gak iso mlaku, ditandu. Orang-orang seperti inilah yang akhirnya membuat bangsa ini bisa bangkit dan bersatu. Saiki BPJS kurang sakniki ngamuk coy. Dari bangsa, zaman berubah sampean kebagian zaman milenial. Makanya kalau mengukur bangsa ini kita ukur mundur ke belakang, bahwa bangsa ini bukan sesuatu yang sederhana tiba-tiba menjadi seperti ini. Mesti ono sing nukangi. Sing nukangi sapa? Sing nukangi bangsa ini menjadi bangsa yang santun, menjadi bangsa yang mengerti berbeda-beda. Sing nukangi yo mbah-mbahe dhewe, mbah-mbahe dhewe, nenek-nenek moyang kita. Ya, wah ini nenek moyang kita. Kalau urusan perang antar agama, belum ada negara yang perang antar agama sampai ratusan ribu mati. Di Jawa sudah terjadi perang antar agama. Tadi wis blenger. Itu sekitar tahun 800 antara Wangsa Sanjaya sama Wangsa Sailendra. Wangsa Sanjaya Hindu dipimpin Garung, Wangsa Sailendra dipimpin oleh Balaputra Dewa. Ini perang di Cibuto. Begitu Wangsa ini bertarung, Buddha Balaputra, sing Hindu Sanjaya. Wala tawur iranon teh. Sampai Raja Sanjaya takut karo palike. Mate aku gini, palikku kuat jenenge Semaratunggal.
aku bisa mati wis lungoy. Akhirnya ada orang namanya Panuko pergi ke India belajar ilmu arsitektur. Akhirnya menang ini Wangsa Sailendra ini, orang Buddha menang. Tapi begitu mau bikin candi orang dua arsitek kudu kabeh. Akhirnya cari arsitek, entuk arsiteknya wong Hindu. Orang Hindu jadi arsiteknya, namanya Panuko atau Gunadarma ini, Pak. Akhirnya dibangunlah candi Buddha besar. Candi yang besar nanti Buddha namanya Sambara Budura. Arsiteknya orang Hindu. Mula ono candi Buddha modelnya Hindu. Nah begitu bangun candi, ternyata anak Semaratungga yang anti Hindu namanya Pramodawardhani jatuh cinta. Coba sampean bayangno, bapak niku anti Hindu, dia dan anaknya sing Buddha jatuh cinta sama orang Hindu. Ya terpaksa dinikahkan. Akhirnya menikahlah antara anak Raja Buddha dengan orang Hindu. Akhirnya si Panuko bergelar baru menjadi penguasa di kerajaan Sailendra, namanya Raka Pikatan. Makanya sudahi konflik politik. Perbedaan itu biasa, jangan terlalu serius. Khawatirnya nanti anakmu saling jatuh cinta mati kon. Nah itu. Akhirnya kemudian yang Hindu dibikinkan candi namanya Prambanan di bawah asuhan Lokapala, anak Semar, anak Raka Pikatan. Akhirnya bangsa ini rukun. Setelah itu rukun pindah ke Palembang, sudah tidak ribut agama, Sriwijaya jadi besar. Pindah ke timur, Sindok tidak lagi besar, tidak lagi ribut agama, jadi negara besar. Bangunlah Singasari, tidak lagi ribut agama, maka keduanya menjadi bangsa besar. Dan begitu zaman Majapahit, semuanya saling rukun, saling jaga. Yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu. Akhirnya dirukunkan oleh seorang pujangga besar namanya Empu Tantular, nulis kitab Sutasoma, yang di situ ada kalimat-kalimat yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kerukunan bangsa ini sudah ada semenjak dulu. Makanya kemudian saling jaga. Kalau tidak ada apa-apa, tidak ada saling jaga. Tapi begitu ada apa-apa, ada banser jaga gereja, ada pecalang jaga Jumatan. Itu jangan disalahkan, karena itulah warisan asli bangsa Indonesia. Kurang nggak ngerti. Begitu orang New Zealand sekarang jaga masjid. Karena apa? Ada dari apa yang disampaikan oleh Kiai tadi, bahwa kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai umat muslim, harus memahami sejarah kita sebagai rakyat berdirinya suatu negara, mempertahankan suatu kedaulatan, yang mana kita hari ini harus bersatu mempertahankan NKRI. Siapapun dia, siapapun orang, dari manapun latar belakangnya, jangan coba-coba untuk merongrong keutuhan NKRI, karena NKRI harga mati.